pada waktu kita mengalami sesuatu, kita pasti dituntut untuk membayar harga kan? Harus taat, harus patuh, harus sabar. Jadi pada waktu mengalami satu masalah, saya merasa, wow, ini saatnya saya harus fight, ini saatnya saya harus berlomba, ini saatnya saya berjuang. Saya mau sharingkan sesuatu yang masih kelanjutan dari video teduh saya yang minggu lalu. Kalau kemarin saya cerita tentang mama saya yang sakit, aduh, bener-bener berasa 2 atau 3 minggu ini Tuhan hebat dan luar biasa banget deh. Sampai bingung mau cerita dari mana ini. Itu juga yang membuat jarang IG live. Jadi singkat cerita, dalam 3 minggu ini saya udah keluar masuk rumah sakit, klinik dan laboratorium. Itu 4 rumah sakit saya masukin yang berbeda-beda, belum klinik, belum laboratorium untuk pemeriksaan lab, darah dan sebagainya. Kalau yang kemarin ikutin video teduh saya di IG live di YouTube channel juga, karena mama sempat jatuh, kemudian ada sesuatu di empedunya, badannya kuning, lemes, menggigil. Terus yang sengaja saya nggak publish supaya nggak terlalu kesannya heboh ya, itu suami saya juga harus melakukan satu tindakan namanya DSA, itu untuk pemeriksaan otak. Itu memakai kateter, disuntikan di dekat paha situ, nanti selangnya disambungin di leher gini kan dari paha, terus masukin cairan untuk melihat apakah di kepala atau di otaknya itu ada sumbatan, yaitu harus masuk rumah sakit. Jadi mengurus mama, mengurus suami, itu harus tes laboratorium, tes darah. Suami saya itu pertama 5 tabung, kemudian 7 tabung, jadi saya udah akrab banget dengan yang namanya cek laboratorium darah. Belum cukup itu, minggu lalu juga ketika saya mau mengantar suami saya ke rumah sakit, saya tiba-tiba ditelepon sama anak saya, Div, bilang, "Ma, mama di mana?" Saya bilang, "Saya mau ke rumah sakit antar Dedi." "Ma, aku ditabrak." Waduh, orang tua mana ya yang nggak kaget waktu denger anaknya ditabrak. Tapi saya berusaha tenang, saya bilang, "Kamu nggak apa-apa, luka-luka kecil sih, Ma." Saya tanya, "Kamu di mana?" Dia sebutin satu alamat, nggak terlalu jauh sih, tengah kota, tapi memang lalu saya ke sana. Puji Tuhan sih anak saya nggak terlalu lecet-lecet dikit, tapi nggak sampai gimana-gimana, tapi agak pincang jalannya. Tapi ada 2 korban, bukan 2 korban sebenarnya, malah anak saya yang ditabrak, tapi yang nabrak itu karena terlalu kencang. 2 mbak-mbak ini, 2 perempuan mbak-mbak ini luka, pipinya ini benjol gede banget gitu kan, terus kakinya juga sakit, memar kali ya, bergoncengan yang di belakang juga kakinya sakit. Jadi saya merasa bertanggung jawab, saya harus bawa 2 mbak-mbak ini, mereka yang nabrak sih sebenarnya, ke UGD, ke rumah sakit. Itu rumah sakit ketiga yang saya datangi dalam 3 minggu ini. Tapi di satu sisi saya juga mengkhawatirkan anak saya, apakah itu retak atau patah. Jadi saya bilang, saya bagi tugas sama suami saya minta urus anak saya ke laboratorium untuk ronsen. Saya urus 2 mbak-mbak itu di UGD. Lalu setelah beres, saya dijemput suami saya pergi ke rumah sakit, membawa hasil ronsen ke rumah sakit untuk cek anak saya itu patah atau retak atau apa. Tapi puji Tuhan nggak apa-apa. Yaitu dalam 3 minggu itu saya ke 3 rumah sakit dan berteman dekatlah dengan namanya rumah sakit, cek darah, suntikan, infus, walaupun bukan saya gitu ya. Opnam saya harus jaga. Mama saya pertama di kamar HND itu di ICU, lalu suami saya di kamar biasa sih, tapi harus masuk ruang kateterisasi. Tadi malam mama saya ada keluhan lagi, menggigil, lemas, dan sekali lagi saya ke UGD di rumah sakit yang lain lagi dan harus diopnam. Sudah masuk dari tadi malam, sudah menginap semalam. Aduh, saya bener-bener ngerasa, ya Tuhan, banyak banget nih persoalan yang saya hadapi. Kalau minggu lalu saya bilang di YouTube channel saya minta Tuhan jangan kecilkan masalah saya, tapi besarkan iman saya, besarkan kekuatan saya dan keberanian saya. Minggu ini Tuhan berbicara sesuatu yang juga hebat banget gitu loh, sampai walaupun badan capek dan tegang gitu ya, tiba-tiba sport jantung karena tiba-tiba nanti ada telepon dari rumah sakit apa gitu kan. Nah, teman-teman tahu nggak saya dapat apa? Tuhan kayak ingatkan saya waktu saya merenung, melamun dengan Tuhan, berdoa. Tuhan ingatin gini, di balik masalah yang besar selalu ada berkat yang besar. Di balik masalah yang hebat selalu ada berkat yang hebat. Jadi saya nggak berpikir ini nominal uang ya, berkatnya nggak selalu uang gitu. Tapi saya percaya di balik semua ini ada blessing, ada berkat
ada sesuatu yang besar, yang hebat, yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan siapkan buat saya dan keluarga saya. Jadi ini dalam 3 minggu ini saya bolak-balik ke rumah sakit, nganter mama, nganter papa, nganter anak saya, nganter yang itu ya, yang kecelakaan yang nabrak anak saya gitu kan. Lelah, capek, khawatir kan. Tapi ketika masalah datang gak habis-habisnya, dan ini bukan masalah yang kecil, masalah yang hebat, Tuhan ingatin itu. Saya jadi ingat gitu, setiap kali Tuhan bilang sesuatu dalam firman-Nya, ada perintah, pasti di belakangnya mengikuti ada kata berkatnya. Ketika Tuhan bilang, kamu harus dengar-dengaran, kamu harus ingat semua yang pernah kukatakan, maka aku akan memberkati engkau, aku akan memberikan tanah-tanah untuk kau diami oleh bangsa-bangsamu. Itu di Alkitab, di firman Tuhan dikatakan begitu. Setiap kali ada perintah, selalu di belakangnya koma, lalu ada janji berkat gitu loh. Kalau Tuhan bilang, hendaknya kamu berjalan bersama aku, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka aku akan memberkati engkau, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi setiap kalimat perintah, setiap ada satu yang Tuhan mau kita taat, ada pekerjaan Tuhan yang diizinkan hadir dalam hidup kita, dan Tuhan menginginkan kita patuh, kita taat, kita setia, kita beriman, selalu gak berhenti di sana, koma, maka aku akan memberkati engkau, maka aku akan mengasihi engkau, maka aku akan menjaga, dan sebagainya, dan sebagainya. Minggu ini saya dapat sesuatu yang hebat, yang Tuhan ingatkan saya untuk tetap semangat menghadapi masalah yang belum tuntas, belum selesai, yang susul menyusul gitu loh. Siapa yang nyangka ya, bulan lalu saya nggak pernah berpikir kalau di bulan ini tuh saya akan keluar masuk rumah sakit, keluar masuk laboratorium, keluar masuk ketemu dokter, nunggu, antri, pulang malam, kecapean. Kayak wow, ini hebat banget. Tapi bersyukur, Tuhan ingetin, kalau masalahmu hebat, bersiaplah untuk sesuatu yang hebat yang juga Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Itu yang saya dapat, dan saya bersyukur banget gitu. Dan minggu lalu saya juga tulis di Instagram feed itu, saya bilang, saya bacain ya, Tuhan, mengapa engkau mengambil semua yang berharga dariku? Dan Tuhan menjawab, agar aku bisa mengembalikannya segera dengan cara yang lebih baik dan di waktu yang lebih indah. Saya mempercayai bahwa pada waktu kita mengalami sesuatu, kita pasti dituntut untuk membayar harga kan. Capek, lalu harus taat, harus patuh, harus sabar. Kita juga harus mengeluarkan biaya, kita harus mengeluarkan tenaga, dan sebagainya gitu. Tapi semakin besar masalah yang kamu hadapi, semakin besar perjuanganmu, rewardmu juga semakin besar gitu. Saya membayangkan kalau kita cuma mau ujian yang kecil-kecil, ya rewardnya kecil juga kan. Kalau kita ikut lomba 17 Agustus yang cuman bawa kelereng di sendok, tahu kan ya, kalau 17 Agustus, atau makan kerupuk yang digantung-gantung, hadiahnya apa sih? Paling kan cuman penggembira aja kan buat rame-ramean. Hadiahnya paling ya snack yang bisa dimakan rame-rame, atau alat tulis, biasanya kan anak-anak kan si pensil atau buku. Ya bukan itu mengecilkan hadiah, tapi ya udah cuman buat senang-senang aja gitu loh. Karena ujiannya atau perlombaannya tuh nggak membutuhkan satu effort yang terlalu besar gitu. Kalau perjuanganmu besar, hebat, rewardmu, hadiahnya juga pasti besar. Kalau kita lihat atlet-atlet, olahragawan, penyanyi atau artis yang punya skill musik yang bagus, mereka tuh sampai menjaga banget loh. Mereka tidak makan sesuatu yang dilarang, minum dengan minuman yang sembarangan untuk jaga pita suaranya. Mereka berlatih 3-5 jam. Pemain badminton, bulu tangkis, sepak bola itu mereka berlatih keras pagi siang malam, kadang-kadang 7 kali dalam seminggu ya. Itu benar-benar untuk mempersiapkan supaya mereka boleh masuk ke sebuah pertandingan, boleh masuk ke sebuah ujian. Jadi kita tuh jangan merasa, aduh aku kok diuji terus, kok banyak masalah gitu loh. Semua atlet, semua orang yang benar-benar ingin mengalami Tuhan, mereka harus bersyukur, ini saatnya aku bertanding. Coba teman-teman bayangin, teman-teman udah berlatih, udah bersiap bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi nggak pernah dipanggil untuk, ayo sekarang waktunya kamu bertanding, waktunya kamu ikut perlombaan, waktunya kamu berjuang. Jadi kayak useless banget kan, kita nggak dipakai nih hasil latihan saya gitu kan. Jadi pada waktu mengalami satu masalah, saya merasa, wow, ini saatnya saya harus fight, ini saatnya saya harus berlomba, ini saatnya saya berjuang. Dan karena saya sudah berlatih, saya sudah bayar harga, dan Tuhan bersama saya pasti menang, saya pasti dapat reward, saya dapat sesuatu ini dari hasil latihan-latihan saya, dari hasil persiapan saya selama ini. Jadi saya ngerasa, udahlah Tuhan ambil aja yang Tuhan mau. Saya tahu bahwa Tuhan gak akan berhutang. Kalau Tuhan ambil sesuatu yang berharga, someday Tuhan akan kembalikan tuh lebih daripada yang bisa kita bayangkan. Sekali lagi, ini
nggak sekedar bicara soal berkat uang ya, berkat materi. Walaupun saya percaya itu pun Tuhan berkati, Tuhan sediakan. Tapi lebih dari itu, saya percaya ada berkat-berkat yang lain yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya, dan saya bersyukur banget. So, walaupun rasanya udah istirahat tapi masih jalan tuh masih sempoyongan gitu. Tadi saya tuh hampir nggak IG live, tapi saya udah 2 minggu kali ya nggak IG live. Saya pikir udahlah, saya harus bagikan sesuatu buat orang lain, karena saya tahu mungkin di luar sana atau mungkin teman-teman seperjalanan juga ada yang ngalamin masalah yang lebih besar dari masalah saya. Nah, saya ingin bagikan bahwa bertahanlah, taatlah, ikuti, jalani terus jalan ketaatan ini, jangan menyimpang, jangan undur iman, jangan marah kepada keadaan dan kepada Tuhan. Bersiaplah kepada menerima berkat dari Tuhan. Semakin besar masalahmu, semakin besar berkat yang Tuhan sediakan. Semakin besar, sekali lagi ya, perlombaan yang kau ikuti, perjuangan yang kau hadapi, semakin hebat dan besar juga dan dahsyat juga berkat dan janji Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang Tuhan siapkan untuk teman-teman, untuk kita semua. Semangat ya, Tuhan mengasihimu dan semoga hatimu teduh selalu.